boleh kita sama-sama menyampaikan salam kepada Rasulullah. Bayangkan kita sedang berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang semangat. Ini kita mau menyampaikan salam kepada Nabi. Ini Nabi nanti yang akan memberikan syafaat. BDJB semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayyuhan Nabiyyu Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nase pandritana ibadah yang paling termasuk tertinggi adalah ziarah makam Rasul. Ibadah yang paling tinggi menurut guru kita salah satunya adalah ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini menjadi ibadah tertinggi? Karena duduknya kita di sini itu karena berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kadang beribadah tapi tidak memposisikan Rasul sebagai utusannya Allah, tidak memposisikan Rasul sebagai sesuatu yang harus ditempatkan di dalam hati. Dia dapat dia di pengalaman si Basro. Jadi dia ibadah kami nama tanzil siapa Rasul. Bersyukur kita yang punya kesempatan untuk berangkat haji, karena nanti akan ziarah makam Rasul. Tapi makan ini dia bagaimana si Pak Kadana, dia bagaimana Pak Kemaja menunjukkan ini minta, pikoga di masyarakat ini minta. Apa saja yang ikut teman kadang. Bayangkan ni, maka esirun kita minta. Yang kuburan kita, kuburan kita atau gambaran dan minta dilalenda gambaran itu dilalenda televisi, hingga tu kubah hijau, seolah-olah kita berada di situ. Baru kita ucapkan seperti tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan kalau kita mau masuk masjid, salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang memberitahukan ke kita langkah kaki kanan itu memberikan amal, langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Ya wa aji atau takut kedohi, apalagi untuk aji abiota yang boleh dipakai nama Allah dosa. Dari mana kita dapatkan ini menuju masjid?
untuk mendapatkan pahala itu? Boleh pergi Nabi Muhammad SAW. Jadi kita orang seperti nama ibadah pada ini adalah ziarah Rasul. Cete-cete itu yang biasanya sholat Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan salam kepada Rasul. Hari ini kita di perhelatan saat ini Sibawaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 32 menit masuk sholat Isya. Mudah-mudahan nanti pas Isya kita selesai. Alhamdulillah agak keren. Ya. Halo, assalamualaikum. Agak keren banget. Badan sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Nah, bahasanya ada itu kalau sehat, pada kereta logi sehat, ada beki di pengertian. Dan sebabnya kan tahu olahraga, rajin olahraga, setiap hari malam. Tapi dia dah sehat, magi dia dah sehat. Nasabah tinadapi itu pengertian. Ini kata tahu semana kita merasa secara fisik dia kita sehat, tapi perasaan yang dia bawa sehatnya sendiri. Yang disuruh pilih, kita disuruh memilih sehat fisik atau sehat perasaan. Ya, itu kita pilih dua-duanya kan? Iya. Dua-duanya kita bisa dapatkan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya rasa kita biasa lebih hebat kue putih yang dibacakan kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditiupkan ke air, lalu kemudian diminum. Terkadang itu jauh lebih hebat dibanding dengan obat-obat yang kita beli. Juga terkadang kita musyrik dalam hal ini. Musyrik kira-kira yang barangnya rupa kuras dan yang Allah Ta'ala yang Tuhan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasanya itu kita makanya ada peki dari Allah Ta'ala supaya sehat pikirannya. Halo, assalamualaikum. Ada yang punya pikiran tidak sehat? Biar saya pikiran dia sehat, dia tidak berlandaskan kepada ketentuannya Allah dan Rasulullah. Jadi yang menjadi pedoman dalam hidup yaitu prasangka dan prasangka. Bahkan yang mengganggu jiwanya adalah komentarnya orang terhadap dirinya. Dia sehat pikirannya. Hari-hari kita bicara tapi ini tak boncang hatinya. Maka dia dulu tak ada pekonori kuang Allah Ta'ala supaya sehat pikiran. Cukup Allah yang menjadi dasar. Maka dia kuang Allah Ta'ala tolong ini dipatungan tuan ini. Maka dia Nabi tak tolong ini dipatungan tuan ini. Tapi terkadang ini rupa taubat. Bisa ni maka dia dapat tolong kuangnya. Ia dapat tolong Nabi tak. Tapi kasih pada mereka saya suruh tak.
lingkungan tempat bicara, ia sih somani pikirannya. Makanya mau mengatakan dekati Allah supaya pikiran sehat. Nah sebab makhluk ada anak kurangi. Ya. Makanya itu Nabi Muhammad SAW makanya ada pego di sesena atau kasia-sia. Ada pego di sesena atau kasia-sia dan banyak bergaul dengan mereka. Ini kan maksud ya Nabi atau kasia-sia. Apakah karena tidak ada harta? Mereka tuh tahu dia ke barang-barangnya tapi tadinya kau kasih asih ada. Ya tegur nak kata. Jadi orang yang miskin menurut ukuran Nabi kita, yaitu dia akan nafsu nak kasih. Ya lo dia barang-barang dia akan nafsu untuk banggakannya ya. Nah sebabnya memang dia akan mengkaitkan dia untuk kasih asih. Dan itulah yang Rasul ingin supaya kita dekat sama dia. Maka si sambungnya si mau kalau tahu. Dan sebab dia ke egona, dia segi mampu walang parang mereka, dia segi manca mereka. Nanti jadi pada segala punai, maka dia boleh bangun. Walaupun kondisi yang seperti ini, mereka ini rupakan pada bangsa ya, tandanya orang katanya kita makan dia rumah terdiri. Untuk apa ini? Untuk memperbaiki pikiran, untuk membersihkan pikiran, untuk membersihkan tauhid. Yaitu si balok itu si mega bicara mataan ke kanana, biasa itu nanti kimadosa. Kira-kira sina cari tadi maka deh ibola si kue contoh anakku si kue bayi kali kue kalau berita itu dalam bentuk kesyukuran cocok. Nah sebab adanya Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi iyana pamase boleh dibuangnya liyabluwani aashkuru am akfur. Nalenga kesempatan pengalatara di kanan nalenga anak nalenga walampara nalenga padisana. Apakah kemudian saya menjadi orang bersyukur atau saya menjadi ingkar? Itu akhlak Al-Quran. Tapi kalau di luar dari itu melampaui batas kewajaran, seolah-olah menginggi sedih, menginggi sedingatan dengan ini. Hati-hati, itu berisiko rotasi hati dari sisi tauhid dan dari sisi akhlak. Nah sebab semua yang ada itu negara dipunyai sama kita, Allah Ta'ala beri. Jadi dekati Allah supaya sehat pikiran. Makanya itu kita ada pikir Allah Ta'ala supaya sehat kantongnya. Kira-kira kantong tanggal siapa ini? Hari ini tanggal 16 dengan ya rumah tadi menggaji memulai puncak belok itu kalau mengandalkan apa yang diperoleh, itu kalau mengandalkan gaji engkau nak perhitungkan narapi di puncak no. Tapi makanya kasi surat tayo rin ang terima gaji. Deka awal bulan, deka tengah bulan, deka akhir bulan. Ya. Tapi kelihatannya masih hidup sampai saat ini. Itu artinya nasihat itu tak ada bagi di pengalaan supaya sehat ya kantong itu. Ada orang mengandalkan rezeki dari keran, ya keran.
Yoro ke panas senat naita. Yoro bagya mai nasadale belum. Dapat tertentu dalil itu. Padahal yang kerana kepada Allah, kerana rezekinya Allah itu bukan hanya di situ. Nah kita membatasi di situ. Nah ini yang kita mau bersihkan. Ini nampak kurung. Jadi Allah itu hanya menitip satu keran melalui gaji bulanan. Ya rupa masih rupa kalau Allah kalau dibanding yang kita peroleh itu, dia boleh bilang lah semua kita tidak bisa itu. Apa lo regana apa perino mau kalau tiga di sini, ya itu pula kamu tuh Mandiri batu anak. Ya kalau kita dikali, dia siang ke era. Tapi kita masih tetap hidup. Tapi kita sudah tahu, sudah banggakan papi kita bukan. Seolah-olah tabungannya dia menjadi Tuhannya. Alhamdulillah ini yang kita mau coba bersihkan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekati Allah supaya badan sehat, dekati Allah supaya pikiran sehat, dekati Allah supaya kantong sehat. Jika kita ngumpul sa kantong ngumpul sa kantong tapi nasi kantong justru kebanyakan kantongnya membuat dia salah jalan. Mana waktu ini mendapat dikuangan karunia yang Allah berikan itu dia tidak pakai untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Yang berikutnya melalui tema yang diberikan oleh panitia membersihkan diri melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bahasa dari kehidupan yang kita sampaikan itu merupakan bagian yang hatinya kotor. Dan sebab aku memancing kita peta itu dengan susah. Alhamdulillah ya ala kulli halin. Jadi segala puji Eropa puji dan penaiman itu Allah Ta'ala di setiap kondisi. Yang pernah puji-puji kipare tahu ya. Alhamdulillah kasih mereka ada nyaman yang keningan. Tapi kau najis sedikit pada tahu. Padahal murah dikasih di PDC ini macam-macam ini jangan. Murah ini macam mana maka di PDC ini dia tak. Kamu mau bicara? Dia kata pada lima waktu. PDC itu macam-macam ini. Surah ini ada rekomendasi. Tapi sisanya pura di bukan kaya warga lain. Sama-sama hinaan, cercaan, sama mereka ada berkuasa yang pura di jam. Kira-kira posisi tahu memancing di sini. Ya, ini tentu akan merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu manusiawi. Tapi kalau kamu dia cerita memancing kita maka dia alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi nak puji penerimaan yang bukan main. Ya. Biasa tu karena sesuatu hal ia terompoki pagi tiba-tiba kita bersama dengan orang yang dikenal oleh orang. Kita berjalan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak dikenal oleh siapapun. Tiba-tiba si bawa orang yang terkenal. Tak seperti untuk kipuangan orang yang ada diberikan pandangan dalam pandangan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perasaan
si bawa gitu. Tak pemimpin itu sendiri. Padahal siapa kita? Tapi ini mau rahasia mau kalah. Di sini yang harus kita bersihkan. Maka la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali izin Allah. Ya, kan biasa itu nama aku kedukaan belisi makanya. Dan sebab alih secara real iya. Dan sebab sebab komandan pergi dia memperlaki, tapi api itu kan makhluk. Tapi yang membuat api itu panas, la haula wala quwwata illa billah. Terkadang ini tidak dipahami dalam kehidupan, sehingga nilai Isra Mi'raj itu tidak membersihkan hati kita. Coba kita lihat, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia minta sebelum dia Isra, karena ada dua peristiwa yang membuat hatinya sedih, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Saat Rasulullah SAW butuh dukungan, ia naruh benena Khadijah. Ibu, Assalamualaikum. Biasanya benena Nabita. Ia berbeda dengan Khadijah. Ini luar biasa, wanita terhormat, wanita terpandang. Saat Nabi butuh backup, saat Nabi butuh dukungan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kena minta Habibullah, ini kena minta Rasulullah. Kenapa Allah buat dia bersedih seperti ini? Padahal ini kekasihnya, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dekena dikatakan kali. Jadi salah besar kalau kita mengatakan, nama dia jadi sedih pangkatku, menggeloni ibadahku, menggeloni perluanku. Nama aja karena dia pernah mendengar pemahaman. Kita beristiwa dari Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj. Dia sudah minta butuh dukungan. Kenapa istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Nabi saja yang dipuji oleh Allah, apa lagi kita? Betul? Setuju? Jadi jangan mengandalkan ibadah yang kita lakukan, jangan mengandalkan kebaikan yang kita lakukan. Seluruhnya wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Semua kita serahkan kepada Allah, karena Allah itu Maha melihat. Itu satu. Kemudian kamu Pak Rena, ini pamannya, dia tokoh masyarakat di saat itu, dan dia yang menjadi penyebab sehingga Nabi itu tidak langsung diintimidasi oleh kafir Quraisy. Itu pun dipanggil oleh Allah. Campur ini, dia negara sandaran Nabi kita. Apa pesan pensucian dirinya? Maka dia Muhammad, jangan kau bersandar kepada makhluk, hatta kepada istri paman yang selama ini memberikan perlindungan. Tapi kau dia ketika pesantren cukup la haula wala quwwata illa billah. Dia ada daya, dia ada pelo kulle senadina pengalaan. Itu yang mau ditanamkan, sucikan diri. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, kembalikan kepada Allah. Biasa mungkin kalau persoalan tajam, ya misalnya kalau persoalan pengurusan masjid, itu kok masih diurus sebulan tahun, itu tidak pernah sepi dari persoalan-persoalan. Sabar lagi urus ini. Pada jadi di atas, maka dia berguru. Aku memancing ini aku, insya Allah kalau kau itu. Tapi kalau tak nanya, tak ada pelan. Itu dalam hal apapun. Maka pasal yang dulu maka dia fasahih dia qabla al-amal pada jadi niatlah apapun mengurus semua asal dia melihat kalau tak itu
niatnya ada dihancur, termasuk ia mengurusi bulan Ramadan. Ia jadi pigau, mega komentar dan komentar yang paling menyakitkan sesuatu yang seolah kita yang sudah melakukan hal benar, tapi seolah kita salah. Ini mengurusi. Dan itu kayaknya bukan hanya di satu titik, itu hampir semua ujian-ujian itu ada. Kenapa begitu? Nah, pengurus masjid melecehkan luar Nabi Muhammad SAW. Jawabannya, Nabi Muhammad sendiri diuji di Tuhan Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW dia punya dasar kuat menerima isyarat itu. Maka dia, oh iya, la haula wala quwwata illa billah. Oh iya, asyhadu an la ilaha illallah. Usapi maka sedega lewat di sandresi sedari semua mengatakan usapi maka dedene jadi jemaah-jemaah yang masjid sengaja itu mengatakan kan itu makna syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua saya lakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan sesuatu karena loki mendek derajat tak jadi nona. Kapan kita melakukan sesuatu karena ingin dipandang, tunggu ditinggalkan oleh masyarakat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang hanya mengharapkan pandangan penduduk langit, pandangan pengalatan saja, pengalatan itu makan. Ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu disucikan. Lalu jemaah sekalian, ya Nabi Muhammad SAW dia sebagai manusia biasa, dia tidak tinggal diam. Dia diajarkan dari Isra Mi'raj. Dia pergi ke Taif jalan kaki. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan supaya perjuangannya ada yang membantu. Jadi dia kemudian dia pilih cara maka dia Allah Ta'ala terlalu diandalkan. Faidah saat salim yang kemudian doa salam dengan berdoa pakai lisan pengalatan bisa saat terus alillah umillah itu wa idza sta'amta melotolo fatim pakai enak waktu di pengalatan jangan kepada makhluk itu akidahnya. Tapi dalam pergerakannya ya Nabi ada yang contoh malalas siratu kilo jokan di Taif. Untuk apa? Untuk menerima dukungan. Subhanallah. Tapi apa yang didapat setelah sampai di sana? Apakah usahanya berhasil? Apakah kalau misalnya kita punya usaha untuk mengajak orang masuk ke masjid bersama-sama supaya hidup bersama, ya sujud bersama walaupun hati mungkin tidak sama, kemudian dicuekkan oleh orang, itu bisa jadi terjadi. Wedi mereka jadi mempengaruhi kondisi nalo. Ya, kita mengajak tapi orang tidak peduli. Ternyata Nabi juga mengalami hal yang sama. Juga di Taif supaya dapat dukungan. Illa tu ikon berdiri beribadah. Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Kan jadi isyaratnya sudah benar bahwa ini hanya bergantung kepada Allah. Yang saya lakukan kata Nabi itu hanya sebagai usahanya sebagai makhluk, sebagai manusia. Walaupun dia posisinya sebagai Rasulullah SAW, dia berjalan ke sana. Subhanallah, dia dilempari batu. Kemudian disitulah muncul kemudian hatinya bahwa kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, dia serius setiap apapun yang kita lakukan. Itu yang Nabi dapatkan. Maka setelah Nabi dapatkan lemparan, datang malaikat penjaga gunung untuk membalikkan itu gunung. Nabi katakan jangan. Kira-kira kalau pakai cece
Agak video ini. Subhanallah. Karena Nabi tersebut Indonesia ke si Alu TV. Ini yang harus kita coba bersihkan. Yang kata teman kan, boleh Pak tadi wali apa dia? Ya kan? Justru itu yang mau dibersihkan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Agar tadi wali mana nanti kita dirempat Pak darah nama kerja Jumat di Indonesia. Nah, ini yang kita mau ambil nilai itu dalam Isra Mi'raj ini. Jadi masing-masing kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu sesungguhnya ujian oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan nilai iman kita kepada Allah. Dan kalau kita pandai mengambil hikmah, kita dapat membersihkan diri melalui Islamnya. Itu di sini. Setelah Nabi dapatkan kekuatan, sudah memantap dia spiritualnya, maka dia lega kuang sekadina pengala ta'ala, dia di santri sekadina pengala ta'ala. Pembersihan yang kedua dibelah dadanya kan? Itu sejarahnya. Sebelum dia diangkat dibelah dadanya oleh Jibril, baru dicuci air Zam-Zam. Ya. Apa yang dibuka di situ? Yang dibuka adalah sifat diri, sifat dengki, sifat dendam, sifat syirik, itu dibersihkan semua. Artinya, kalau kita mengalah kepada Ta'ala, kalau kita menaiki sujud, kan itu dari masjid ke masjid, maksudnya sujud dari sujud ke sujud. Ya, kalau kita menaiki, pada ini juga, asal nasib dari pengalah Ta'ala, pada ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada yang hadir di sini dan mengenalkan kalau kita hadir di sini dan sebab pengalah apa hadir itu bukan semata-mata karena malah sedikit kan? Secara real ini perangkat, ini punya perasaan, tapi siapa yang memberikan kekuatan untuk berangkat? Siapa yang memberikan rasa untuk datang? Siapa yang menata niat kita untuk datang? Itu kebetulan Tuhan yang duduk di majelis seperti ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Siapa yang memberikan itu semua? Yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersihkan hati, ya? Bersihkan hati, bersihkan dari syirik, dengki, silo, bicara-bicara salah. Saya suka jangan tahu. Dia masuk ke jalan itu sebenarnya kita. Kan biasa si sujud kan kira-kira. Tapi si jadi kan, ya ini dihindari karena lidah ini bisa menjadi penyebab apa itu saja. Dia di neraka, mega tahu pertama di dalam neraka gara-gara ia bikin makasih-kasih ibadah. Ia dosi apa? Berisi. Begini yang masuk banyak. Ini agak betul Tuhan. Ia loh di mana lo lagi sebenarnya. Agar barang dari situ. Ya, lalu lagi ia beribadah. Mengalami dari kesian berotasi. Jadi dia sudah sempurna. Wajah ini seolah-olah ibadah yang paling bagus. Ini pembersihan ini melalui Isra Mi'raj ini yang harus dibersihkan maka ya ide Jibril si bawah Nabi Muhammad Mikail mas sahabat itu artinya dalam kebaikan itu untuk kebersamaan walaupun tidak sama-sama kata sifat cerita kata sifat makaloji itulah fenomena dan kita jalani itu karena itu tidak bisa bersih untuk membersihkan ini pada adil tadi beri maka detik sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kira pada itu mau dia pada pikiran, mau dia pada tindakan
insya Allah siapa cuma kadang yang pandai memisahkan ini. Subhanallah. Jadi mulai ini dipancingnya kita sudah tidak ada iri, dengki dan seterusnya. Penyejen itu sudah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Kapan? Waktu malam. Dan saudara sadar dulu, waktu malam itu Undona berhubungan mesra antara kekasih. Udah ada ini sedikit teman-teman. Kita berhubungan mesra itu lebih banyak malam ke siang. Halo. Aja terus siri. Oh siang malam. Itu malam spesial. Makanya disebutkan Lailah. Terus kenapa bi'abdihi dan Nabi Rasulihi dan Nabi Nabihi? Maksudnya ini loh yang mengikuti jejak itu sesungguhnya kita selalu diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya PDC keyakinan turunnya itu keyakinannya di samping ceritanya kan ada cerita ya. Kemudian kita tuh di naikan Nabi kita ya dilarang nagata masuk apa namanya ya nampak si putus apa namanya ada terperangin dia panci dia bongkar kita dan bicara mani dan bicaranya selalu menyakitkan. Subhanallah. Itu di perjalanan dan di balik peristiwa Isra Mi'raj ini kita mau bersihkan itu semua, baik dari sisi akidah, baik dari sisi tindakan maupun dari sisi perilaku-perilaku yang menyebabkan keburukan-keburukan. Itu yang harus kita bersihkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir dia sudah minta karena dia sudah punya landasan kuat, melecehnya tema di Palale, di Petri, ya, dari sempanya itu masuk banyak Allahu Akbar, tetapi ya, Allahu Akbar, agak masuk wangi kami nama aja deh. Maksudnya aku makan ini Allah wangi kami nama aja. Haram itu sisa itu dianggap nama aja. Maka di proyek itu Teresa pemicu mana dia? Idolaku Teresa apa sih? Pemicu mana dia? Ada yang suka bermasalah dengan istri. Ya itu masuk tuh masih. Si untuk mana gitu gini lah. Ketua tak si untuk kini tak ada untuk semua sebut mau tetap kenal kan magi tak kenal pakai si untuk itu maka memang saya mau bahasa tapi ibu jauh nak proses sebut ya lo pikiran bangsa bagaimana kalau sesuatu ya karena di sana itu salam dia kan ucapan bangsa mampu pertama suruh gede ya rumah rumah tanda apa ya kan dia tanda suruh pakai tanda suruh ke pikiran bangsa yang masuk surga itu salam ini yang kita membersihkan sehingga ucapan ini benar, tindakan ini benar. Dan pada saat kita mengucapkan Allah wangi kami nama. Jadi persoalan kita sesungguhnya makanya kita selesaikan dalam kapling sejadah. Yang kali ini tak selesai mana nih persoalannya? Apa guru, anak-anak pemerintah, anak apa kalian Indo anak desa ini, makanya di Allah wangi kami nama. Bagi mana itu inilah yang diinginkan dari kita. Membersihkan diri di balik peristiwa Islam Malalim dan Petri Momen. Insyaallah. Karena waktu yang membatasi kita sudah masuk waktu
Isya. Dan inti daripada Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kemudian kita mengaplikasikan sholat ini dalam kehidupan. Ya kembali di pemerintahan di jam-jam. Ya mungkin ini yang saya sampaikan. Intinya adalah bahwa ternyata di balik Isra Mi'raj itu ada pensucian akidah, ada pensucian akhlak, ada pensucian karakter yang insya Allah menyebabkan kita, walaupun mungkin kita berbeda pikiran, berbeda latar belakang, tapi akan membuat kita sama dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama dan insya Allah nanti kita mudah-mudahan itu sih ada di surga. Amin. Kita baca kita surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pewakaf dari masjid ini, lalu siapapun yang terlibat dalam pembangunan masjid ini, dan siapapun pengurus-pengurus masjid ini dari dulu sampai dengan saat ini, dan seluruh jamaahnya, ya, walaupun mungkin berbeda pandangan, berbeda cara, tapi tetapi bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Kurangnya mohon maaf. Sudah 4 menit kita memasuki waktu isya di HP saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.